Halo guys, jadi di video kali ini aku mau bahas dikit tentang terapi warna. Jadi kita bahas dulu apa sih hubungannya antara warna dan juga kondisi mental dan psikologis dan juga fisik seseorang. Kita kali ini bahasnya sama Kak Lulu ini. Kak Lulu itu expert banget di bidang psikolog. Kenalin diri dong, Kak. Halo, saya Lulu Latifa. Kali ini kita akan membahas tentang color therapy atau psikologi warna ya, seperti yang dikatakan sama Dev Chino tadi. Kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sistem kerja atau mekanisme terapi warna, gitu ya, Dek? Ya. Sebelumnya Kak Lulu ini sebagai apakah? Sebetulnya saya seorang terapis. Sesekali kita mengadakan workshop juga, workshop tentang pengembangan diri, tentang psikologi dan lain-lain. Karena background pendidikan saya psikologi science, Master of Psychology Science. Jadi bersama beberapa orang teman psikolog kita seringkali mengadakan workshop-workshop tentang psikologi, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan psikis dan lain-lain kayak gitu ya. Oke. Tentang warna. Kalau di dalam dunia psikologi itu kayak gimana sih? Mungkin bisa jelasin sedikit tentang teorinya. Jadi tentang mungkin panjang gelombangnya atau tentang hubungannya sama mental kita itu sebenarnya ada atau enggak, ataukah itu cuma sekedar placebo effect atau halusinasi atau kayak gimana kah? Soalnya kan banyak yang nggak percaya juga nih kalau warna itu bisa mempengaruhi aura atau pola kehidupan seseorang gitu, Kak. Gimana kalau berdasarkan ilmu nyata psikologi itu gimana? Jadi kayak gini ya, sebetulnya terapi warna ini sudah mulai dikenal atau berkembang itu sejak abad 19. Pada saat itu Dr. Russell McCray itu mengutarakan sebuah teori tentang color therapy, diawali dari pengamatan terhadap kekuatan sinar matahari. Nah, dari sini kita berpikiran bahwa matahari ini bisa menjadi sumber energi pengobatan. Karena apa? Karena matahari itu memiliki banyak banget spektrum warna. Nah, yang kita kenal ini selama ini kan merah, kuning, Magico Hibiniu itu ya, ya pelangi itu ya. Nah, ternyata sinar matahari itu memiliki warna yang mengalirkan frekuensi dan panjang gelombang. Nah, frekuensi dan panjang gelombang ini yang akhirnya mendasari pengetahuan tentang color therapy, pengetahuan tentang crystal healing, pengetahuan tentang candle healing dan lain-lain. Jadi penyembuhan menggunakan warna, karena warna ini memiliki getaran dan frekuensi yang paling mudah ditangkap oleh panca indera kita, terutama mata. Nah, dari situ kita mulai mengembangkan tentang terapi warna ini dengan hal-hal yang menyangkut emosional dan fisik. Jadi ternyata warna-warna ini sangat mempengaruhi kesehatan emosi maupun kesehatan fisik, seperti itu. Awal mulanya abad 19 gitu. Oke, jadi itu cuma sekedar teori atau benar-benar asli di praktek? Awalnya memang hanya teori, tetapi lambat laun mulai berkembang ke pola penyembuhan. Jadi teori ini dikembangkan ke pola penyembuhan. Jadi kita punya beberapa tes gitu ya. Oh, ternyata tubuh manusia itu kan memancarkan warna atau yang dikenal dengan aura, ya kan? Nah, aura ini juga berhubungan dengan kesehatan organ-organ. Ternyata arahnya ke sana. Oh, ternyata berdasarkan, jadi sinkron antara terapi warna ini dengan
pengetahuan tentang cakra dan lain-lain, tapi kita nggak usah ke sana dulu. Jadi ternyata pengetahuan terapi warna ini berhubungan dengan terapi energi dan lain-lain, jadi sinkronis gitu. Nah, warna-warna ini sendiri memiliki keunikan khusus. Jadi ada warna yang bisa membangkitkan semangat, ada warna yang menenangkan, ada yang warna membuat kita fokus, ada warna yang menstabilkan kondisi emosi dan fisik dan lain-lain. Itu nanti mungkin kita bisa bahas di video berikutnya ya, Dek. Kasih. Berarti itu itu bukan cuma sekedar placebo efek ya, Kak ya. Itu benar-benar nyata ya. Bukan placebo efek, karena kita bisa melihat beberapa contoh ya. Ternyata warna ini sangat mempengaruhi emosional. Misalnya gini, ketika kita merasa kita sedang tidak bersemangat, tidak bergairah, kita lagi males, mager gitu ya. Coba aja kita gunakan baju berwarna merah. Warna merah ternyata ketika di dunia medis, ternyata warna merah ini bisa memperlebar jalannya pembuluh darah gitu loh. Oh, ternyata secara medis warna merah ini bisa memperlebar jalannya pembuluh darah. Artinya ketika kita menggunakan warna merah, maka tubuh kita ini akan merespon, pembuluh darah kita akan merespon menjadi lebih lebar. Nah, ketika pembuluh darah menjadi lebar, otomatis kan aliran darah akan menjadi lebih cepat. Seperti itu. Ternyata warna merah ini membangkitkan semangat, itu benar. Oh, ternyata warna merah membangkitkan emosi, benar. Oh, ternyata warna merah itu bahaya digunakan oleh orang-orang yang memiliki hipertensi. Karena apa? Karena jantung dia akan bergerak lebih cepat. Jadi pembuluh darah dia juga akan bergerak lebih cepat, dan itu bahaya banget untuk orang-orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi seperti itu. Dan banyak warna lain juga yang memiliki hubungan dengan dunia medis. Jadi ternyata color terapi ini bisa dijelaskan secara medis juga secara keenergian seperti itu ya. Itu contoh aja sih. Oke, keren banget. Terus tadi Kak Lulu nyebut apa ya itu ya, candle healing terapi ya. Itu apa ya? Dan hubungannya sama topik kita kali ini gimana? Hubungannya, jadi candle healing itu adalah lilin yang digunakan untuk terapi. Lilin ini khusus, jadi dia dibuat khusus. Atau bisa juga lilin yang ada di pasaran itu kita jadikan candle terapi tersebut. Candle healing ini juga menggunakan warna-warna gitu loh. Jadi warna-warna sesuai dengan keluhan si pasien. Misalnya warna putih, oh itu untuk membersihkan. Jadi kita menggunakan warna putih untuk membersihkan energi negatif pasien kayak gitu. Ini hubungannya ke keenergian ya, tetapi juga digunakan untuk penyembuhan. Jadi candle healing ini adalah penggunaan lilin terapi untuk mengatasi masalah-masalah gangguan fisik maupun psikis orang gitu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa metode. Di sini bisa dengan color terapi itu sendiri. Sekarang di Indonesia sudah mulai banyak kok dikenal dengan terapi sujok. Itu kan terapi penyembuhan yang menggunakan warna. Lalu ada juga terapi crystal healing. Ini lebih luas lagi dengan menggunakan batu-batuan. Bisa menggunakan orgonite seperti itu. Lalu ada juga candle healing. Nah, sekarang ini juga saya mulai fokus di candle healing ini. Jadi banyak banget turunan dari color terapi itu sendiri. Oke, berarti aku bikin tools dari kristal apa itu juga termasuk dalam kategori itu juga bisa ya Kak ya? Kategori terapi warna itu juga bisa ya? Padahal gini loh, uniknya gini, aku itu dalam bikin tools itu, ya aku nyebut gampangnya orgonit ya, karena ya sedikit menganut konsepnya orgonit, meskipun juga banyak hal yang lebih unik dari itu, cuma tetap menganut konsepnya orgonit. Jadi di situ aku itu jarang banget terlalu memperhatikan. Jadi kan kristal-kristal itu kan kalau di mata manusia kan ada warna kayak rose quartz kan warnanya kan pink kayak gitu kan. Nah kalau aku itu jarang memperhatikan warna-warna itu. Tapi nanti begitu toolsnya jadi, misal kayak gini nih. Begitu toolsnya jadi nanti
dia itu menghasilkan spektrum warna yang dibutuhkan sama pengguna dari tools itu tadi. Uniknya di situ sih. Dan ya warna yang kulihat itu jauh lebih kaya daripada yang cuma sekedar Magiku Hibiniu sih. Jadi ya keren. Dan ternyata secara keilmuan psikologi itu memang berpengaruh banget ya. Maksudnya memang itu nyata, bukan cuma sekedar halu gitu ya. Ya, itu ada basic science-nya. Jadi bisa jadi warna merah itu punya beberapa warna. Jadi gini, kita mengenal ada 3 warna primer ya, 3 warna dasar. Warna dasar itu kan apa? Merah, biru, sama kuning, ya kan? Nah, ada lagi warna sekunder. Warna sekunder itu perpaduan dari 2 warna primer. Jadi merah sama biru hasilnya ungu, kuning sama biru hasilnya hijau, dan seterusnya. Lalu ada juga warna tersier. Warna tersier itu perpaduan dari warna primer, 2 warna primer atau 2 warna sekunder, sorry. Perpaduan dari 2 warna sekunder. Jadi misalnya hijau dengan ungu hasilnya apa? Seperti itu. Jadi basically kita dari yang 3 warna itu tadi mempunyai turunan yang banyak sekali. Ada juga warna-warna netral, yaitu campuran dari semua warna yang mengarah kepada warna gelap atau hitam. Jadi benar katanya kamu bahwa ternyata warna itu bukan hanya Magiku Hibiniu, tapi itu bisa jauh lebih kaya dari itu, Kak. Jauh lebih kaya dari itu. Jadi kan aku bikin tools tuh seringkali entah nyebutnya gimana ya, ini dalam dunia psikologi atau dalam dunia energi. Mungkin itu jiwanya dari tools itu atau gimana, aku juga nggak tahu. Jadi warnanya itu kadang muncul warna-warna metalik, kadang muncul warna emas tapi emas yang unik banget, kadang perak tapi perak yang aku sih belum pernah lihat sampai hari ini, belum pernah lihat di mata nyataku, itu belum pernah lihat. Cuma di dalam apa nyebutnya, di dalam mungkin alam bawah sadar atau gimana gitu, aku ngelihat warna itu dan itu bagus banget. Dan itu aku juga pakai buat ngontrol proses dari jadi kan orang pesen terus di aku itu kan ada tujuannya kan, mereka pengen mencapai tujuan apa. Nah itu aku ngontrol proses mereka itu dari warna-warna itu. Jadi unik sih. Dan itu ternyata memang di dalam dunia psikologi memang nyata, memang bisa dibuktikan ya. Ya bisa, sangat bisa. Terus kita juga bisa membuktikan dengan metode namanya aura soma. Jadi aura soma itu ya menghasilkan campuran warna-warna yang seperti kamu bilang tadi, yang memiliki aura sendiri, akhirnya klasik, tidak bisa digambarkan atau bahkan mungkin tidak bisa dilihat dengan kesesuaian dengan jenis warna asalnya gitu loh. Jadi dia memiliki warna yang sangat unik. Dan itu pasti punya panjang gelombang dan punya spektrum sendiri. Jadi dia menghasilkan panjang gelombang dan spektrumnya sendiri. Unik banget pokoknya, banyak banget warna yang tergambar dari hasil pencampuran itu tadi. Luar biasa, keren banget. Dan itu udah ada ya di Indonesia, udah ada ya. Teknologi itu oke. Nggak tahu aku ya. Ya kok. Jadi kalau seandainya kamu bisa menciptakan warna-warna itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemesan, itu artinya sudah terjadi koneksivitas antara kamu dengan kristal dengan si pemesan. Jadi mereka nggak perlu bilang dia butuhnya apa, tapi kamu bisa membaca kebutuhan itu keren banget. Oke, kita masuk kondisi sekarang ini kan lagi kondisi yang apa ya, istilahnya kondisi yang memprihatinkan lah ya. Tahu sendiri ada pandemi virus corona kan. Itu gimana sih Kak? Bisa nggak sih kita mengurangi stres atau bahkan menghilangkan atau mengurangi lah psikosomatis dan lain sebagainya itu pakai terapi warna yang udah Kak Lulu jelasin tadi, itu bisa nggak sih sebenarnya? Bisa banget. Jadi benar sih, sekarang ini kita tidak sadar, kita sudah terutama yang di Jabodetabek ya, sudah 4 bulan mengalami proses dari mulai lockdown, karantina, PSBB dan lain-lain. 4 bulan dengan konsumsi pemberitaan tunggal yang tiap hari kita dengarkan itu secara global dan terus-menerus, itu akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita.
secara tidak kita sadari kita akan mengalami psikosomatis, dan itu bagi orang-orang yang sangat rentan ini akan sangat berbahaya karena kondisi psikosomatis ini perlahan-lahan akan menggembosi sistem imun kita. Dan sampai saat ini saya tidak pernah melihat adanya usaha untuk mengatasi post trauma sindrom yang sekarang kita alami. Kita nggak sadar loh, ternyata kita, oh saya psikosomatis. Apapun yang saya alami akan mengarah kepada gejala-gejala COVID. Jadi misalnya gini, aku lagi kena radang tenggorokan nih. Radang tenggorokan itu bagi orang dewasa umumnya adalah nyeri telan, demam, nyeri telan dan demam, sakit kepala kan gitu ya, radang tenggorokan. Tapi ketika era COVID ini, radang tenggorokan itu gejalanya sama seperti COVID yang kita rasakan gitu loh. Jadi penyakit apapun itu gejalanya akan mengarah ke gejala COVID. Akhirnya kita berpikiran, aduh jangan-jangan kan seperti itu ya. Nah, jadi ini yang berbahaya sebetulnya justru ini, psikosomatis ini. Jadi nanti setelah pandemi berakhir, kita akan meninggalkan generasi dengan penyakit-penyakit fisik dan psikis ini yang sangat bahaya. Nah, color terapi ini bisa membantu mengurangi atau mengatasi keluhan-keluhan awal. Jadi misalnya kita mulai susah tidur nih karena kepikiran COVID dan segala macam. Dengan color terapi kita bisa mengurangi keluhan insomnia atau mengatasi keluhan-keluhan insomnia awal seperti itu. Tapi kalau sudah kronis atau sudah akut bisa jadi kita membutuhkan bantuan tenaga ahli, psikolog dan lain-lain. Jadi seperti itu. Atau misalnya kita sudah mulai sering kelingangan atau sering mengalami gangguan kulit. Nah, itu kan ciri-ciri psikosomatis ya. Kita mulai mengalami gangguan di pencernaan. Jadi lambung sering bermasalah karena stres atau kecemasan. Nah, itu bisa kita atasi dengan color terapi. Misalnya kita menggunakan baju-baju yang bisa mengatasi keluhan stres atau kecemasan itu tadi. Ya, itu cara gratisnya ya. Ya, itu salah satu cara gratis yang paling simple, paling cepet juga ya. Kalau cara yang berbayar ya itu tadi ya. Pesan ke Kak Lulu, apa tadi? Terapi lilin ya. Terapi lilin dan kristal ya. Iya, aku juga ada pengalaman lucu ini. Jadi kan orang rumahku itu awalnya psikosomatis. Ini sharing dan off the record, jangan dilaporin siapa-siapa ya. Maksudnya cuma buat sekedar sharing aja ya, buat sekedar sharing aja. Jadi awalnya tuh psikosomatis. Ada satu orang rumahku yang awalnya psikosomatis, ya corona itu. Tapi singkat cerita karena terpengaruh banyak hal, terutama ya pemberitaan media dan lain-lain gitu ya, itu jadi kena beneran. Dan aku kan aku kan sensitif banget kan. Ya udah ya, aku tahu akhirnya kena beneran, kena virus itu beneran. Dan akhirnya ya aku terapi sendiri di rumah, tapi orang itu nggak tahu. Jadi HP-nya aku bikin error biar rusak tuh, biar nggak ganggu. Iya, biar nggak ganggu. TV-nya antenanya aku kacauin. Dan ya aku bikin tools itu, jadinya dia itu apa istilahnya, auranya tuh hitam pekat banget, terus ada metalik-metaliknya gitu, bagus banget pokoknya. Ada metalik-metaliknya gitu, terus ada campuran emas sama peraknya juga, terus ada kayak warna-warna tembaganya gitu. Dan dalam nggak nyampe seminggu, dalam 5 hari itu udah kembali ke titik normal sih. Untungnya di situ. Dan ya uniknya di situ. Padahal itu prosesnya maksudnya dari orang rumahku itu, dari psikosomatis sampai kena beneran itu 1 bulan, lama banget. Dan cuma karena hal-hal yang sederhana seperti itu bisa membalik keadaan dengan segitu cepatnya. Kalau menurut Kak Lulu itu masuk akal nggak sih? Kayak itu cuma sekedar aku iki ngawur, aku iki halu, atau itu memang nyata? Jadi kayak pemberitaan media apa gitu bisa ngerusak banget gitu ya. Aku nggak nyalain media sih, media pun kan butuh kehidupan gitu loh ya. Dan mereka pemasukan dari iklan juga
aku banyak teman dari media dan mereka pemasukan dari iklan juga sedikit banyak berkurang. Jadi ya pemberitaannya ya mau nggak mau ya dari topik-topik yang mereka dapat. Apapun itu, gimana pun caranya ya. Ratingnya tinggi. Bisa ngaruh ya ternyata ya. Pengaruh banget. Jadi gini, kalau secara psikologi ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar itu akan tersimpan di pikiran bawah sadar, ya kan? Nah, kemudian pikiran bawah sadar ini akan ngelit. Karena dia tidak tahu, tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana hayalan gitu loh. Jadi dia akan ngelit supaya kenyataan ini sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi dia tidak bisa membedakan di mana kondisi maya dan di mana realita. Akhirnya dia akan memimpin atau mempengaruhi pikiran bawah sadar ini agar mengikuti maya itu tadi. Akhirnya terjadilah penurunan kondisi fisik karena kecemasan dan lain-lain. Tapi kok bisa ya dari psikosomatis jadi kena beneran loh? Loh iya loh. Jadi gini, ketika kita mengalami psikosomatis, ketakutan tanpa alasan, maka kondisi tubuh itu akan menurun kan karena stres. Akhirnya stres ini memicu sistem imun kita juga tidak akan muncul ketika kondisi stres, yang ada semakin memperburuk keadaan. Akhirnya kondisi itu dengan kondisi pandemi sekarang ya otomatis kita tidak punya daya tahan atau kekebalan. Jadi ya kita bisa kena apa aja seperti itu. Jadi never stress lah. Kalau lu sendiri ada pengalaman apa ya, nerapi pasien di kala corona ini yang ya kena mungkin kena psikosomatis atau apa, dan Kak Lulu terapinya pakai mungkin metode apa, entah itu metode candle healing atau metode apa berdasarkan psikologi gitu, pernah nggak nangani selama di kala pandemi ini? Banyak banget. Jadi akhir-akhir ini mulai banyak ibu-ibu yang mengeluh sakit kepala berkepanjangan. Nah, akhirnya mereka ke dokter, dapat obat. Iya, ke dokter dapat obat, akhirnya hilang tapi muncul lagi. Terus lama-lama bosen minum obat, datanglah gitu ya konsultasi. Awalnya konseling aja, kita cari tahu kenapa ini kok pusing berkepanjangan, kenapa kok sulit tidur, kenapa kok asam lambungnya naik padahal makannya teratur dan lain-lain. Oh ternyata penyebabnya itu adalah stres karena hobinya nonton berita tentang COVID ya, dimana ada berita COVID dia update banget gitu. Nah ternyata ketakutan itu yang menyebabkan tubuhnya memprotek gitu loh, memprotek diri. Oh akhirnya metabolismenya kacau dan segala macam. Oh ternyata karena pikirannya sendiri. Ya tapi bukan murni karena pikirannya sendiri juga sih. Keadaan juga mempengaruhi banget sih ya. Mulai dari mereka si emak-emak itu harus ngajar anak-anaknya ngajar secara mandiri, belum lagi beban pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ya nyambung semua sih sebenarnya ya, diperparah sama psikosomatisnya itu. Dan lagi ketambahan gini, ibu-ibu yang biasanya bekerja, wanita-wanita karir itu, dan anak-anak biasanya sekolah ya kan, maka ibu-ibu bekerja itu hanya ngurusin pekerjaan. Nah sekarang karena semuanya work from home, tapi sekarang udah mulai new normal sih, work from home, anak-anak school from home semua, maka beban ibu itu akan menjadi 3 kali lebih berat karena dia harus ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, akhirnya stres. Akhirnya banyak juga anak-anak yang mengalami kekerasan fisik karena ibunya stres, akhirnya main cubit gitu kan. Tapi kembali lagi semuanya karena pikiran juga. Jadi selama kita sadar, oh iya kita tidak bisa melawan kondisi ini, tapi kita bisa aware sama kesehatan kita, terutama kesehatan anak-anak kita, kondisi di rumah supaya tetap happy, gimana supaya nggak tegang, nggak semuanya stres. Semuanya kan tergantung dari pikiran kita juga gitu, walaupun pemicunya banyak. Oke, keren banget. Jadi kalau menurutku nih kesimpulannya kayak gini. Jadi warna itu adalah salah satu bahasa
jiwa. Bahasa jiwa, dan dia punya frekuensinya sendiri, dia punya apa istilahnya, panjang gelombangnya sendiri, dia punya fungsinya sendiri, dan itu sangat mempengaruhi baik tubuh fisik kita, tubuh jasmani kita, maupun tubuh energi kita. Kayak gitu, bener nggak sih Kak? Betul, benar. Pintar tuh. Kalau lu nyimpulinnya gimana? Jadi warna itu adalah anugerah dari alam semesta ini yang luar biasa, yang sebetulnya bisa kita eksplor untuk sebagai sarana penyembuhan fisik maupun psikis, karena dia mempunyai panjang gelombang dan spektrum yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan fisik maupun psikis kita. Kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lihat, warna apa yang kita lihat itu bisa menyebabkan getaran di dalam tubuh, yang bisa menggerakkan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Itu kita tidak sadari, tetapi ternyata itu bisa terjadi gitu loh. Dan kita bisa menjadikan warna ini sebagai sarana penyembuhan dan pengobatan. Nggak susah kan? Ada nggak sih tips atau trik yang gratis gitu? Jadi dikala masa yang susah ini, ada nggak sih cara-cara yang simple bahkan gratis lah untuk mengurangi stres atau juga menghilangkan psikosomatis dan lain-lain? Kalau dari Kak Lulu gimana nih? Ada nggak yang bisa langsung dipraktekkan gitu? Ada banyak sih. Jadi tubuh kita ini sebetulnya kan punya anti stres juga gitu loh. Jadi punya anti stres. Ketika kita merasa stres, ya koneksilah atau komunikasilah dengan tubuh. Bagian mana yang bisa kita rangsang untuk mengatasi stres. Gampang banget caranya. Ketika kondisi pandemi dan tubuh kita mulai merasa lelah, maka perbanyaklah menggunakan baju-baju yang berwarna calm. Jadi misalnya biru ya, kayak bajumu. Warna biru itu bisa mengurangi tingkat emosional, jadi kamu lebih cool, lebih tenang, lebih kalem gitu ya, warna biru. Lalu ada titik-titik di tubuh yang bisa kita respon untuk releasing stress. Misalnya ini di sini, jadi pertemuan antara jari telunjuk dan ibu jari. Pertemuan antara jari telunjuk dan ibu jari ini di sini, ini bisa kita tekan. Kita tekan itu antara 30 detik lah ya, antara 30 detik kita tekan. Ini bisa mengurangi stres. Lalu di sini ya, pertemuan antara kelingking dengan ibu jari. Di sini titik tengahnya di sini. Sini ya. Ini ada cekungan di sini. Cekungan. Lalu kita hitung dari pergelangan tangan ini 3 jari. Berarti di sini jadi 2 ini ditekan. Pertemuan dari kelingking dengan ibu jari di sini. Lalu 3 jari di sini. Ini ditekan. Selama 30 detik juga. Ini untuk releasing stres. Jadi kalau kita lagi merasa aduh, badan udah mulai kaku-kaku nih karena stres. Biasanya di pundak sini ya. Pundak sini tuh akan kaku ketika kita stres. Nah, respon aja daerah itu tadi yang aku sebutin, daerah situ, direspon. Lalu di sini. Selama 30 detik aja. Ini untuk orang-orang yang sibuk atau yang nggak punya waktu, ini kan cukup gampang. Gampang sekali. Setelah tangan kiri, tangan kanan, lakukan hal yang sama. Di ujung-ujung jari ditekan. Ini juga bisa melancarkan peredaran darah yang mengurangi rasa stres. Banyak ya di daerah tangan. Atau kita bertepuk tangan. Tepuk tangan yang kenceng, tapi tepuk tangannya seperti ini. Yang kenceng banget. Ini akan merespon 26.000 titik saraf. Jadi kalau lagi iseng, tepuk tangan aja. Itu akan membangkitkan rasa bahagia. Jadi hormon bahagianya akan bangkit. Seperti itu ya. Gampang kan? Kalau dari aku ada trik sederhana sih, mungkin terlihat sepele atau konyol gitu, tapi it works, it really works. Jadi kalau misalnya kalian stres banget, apalagi yang ke arah depresi guys, kalian bisa lakuin satu hal sederhana ini juga. Selain tadi yang tips trik disaranin sama Kak Lulu, teknik apa itu, teknik tapping ya, itu juga
aku ada satu trik ini. Jadi kalian bisa peluk diri kalian sendiri, hilangin tangan kayak gini, dan itu kalian tarik nafas sama hembusin nafas, dan itu atensinya gini. Jadi waktu kalian tarik nafas itu kalian benar-benar memeluk diri kalian sendiri, kalian benar-benar kirimin vibrasi positif, kalian benar-benar kirimin energi, kalian benar-benar kirimin kasih sayang kepada diri kalian sendiri. Dan ketika kalian nembusin nafas, kalian itu visualisasikan kalian lagi ngirim energi, kasih sayang, juga ya pokoknya hal-hal positif lainnya ke orang-orang yang membutuhkan. Dimulai dari circle kalian yang terkecil dulu, keluarga kalian, sahabat kalian, partner kerja kalian, dan lain-lain. Karena sedikit atau banyak, sadar atau nggak disadari, posisi sekarang ini, kondisi sekarang ini itu mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi energi kita, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi, bahkan bisa sampai mempengaruhi ke rezeki kita. Padahal sebenarnya di era ini, di era pandemi ini, sebenarnya banyak banget peluang, banyak banget hal-hal yang bisa dijadikan rezeki gitu ya, rezeki buat kita dan keluarga kita. Tapi itu semua ketutup gara-gara memang kondisinya yang berubah drastis, dan juga gara-gara kita sendiri. Jadinya kita ya psikosomatis, stres dan lain-lain, dan itu mempengaruhi banget gitu sih. Dan juga ada satu lagi, ini bisa sambil kalian lakuin bareng sama tips yang tadi ya. Jadi kalian peluk diri sendiri, kalian tarik nafas, ngirimin energi, kasih sayang buat diri kalian sendiri, kalian hembusin nafas, kalian ngirimin energi, kasih sayang buat orang lain, dan juga kalian sambil ngucapin 4 hal ini. Itu bisa di dalam hati, bisa juga kalian ucapin secara nyata, ucapin secara apa ya, pokoknya atensinya harus penuh sih di situ. Jadi I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya minta maaf, tolong maafkan saya berterima kasih, dan saya mengasihimu. It works, it really works. Dan itu kalian bisa lakuin itu kapanpun, dimanapun, dan itu nggak sama sekali belas nggak terkait sama agama apapun, kepercayaan apapun. Itu bukan sesuatu yang haram dan lain sebagainya, so you don't need to worry guys. Dan ya kalau kalian dalam melakukan tips yang aku saranin tadi, ngerasa sesek atau pengen nangis atau pengen marah atau apa, lebih baik keluarkan, release, keluarin. Karena kalau nggak gitu, itu bakal kurang maksimal efeknya di hidup kalian. Kayak gitu sih. Coba aja kalian lakuin itu, tips dari Kak Lulu tadi dan juga tips dari aku tadi. Nggak usah lama-lama, 3 hari sampai 1 minggu aja. Itu nggak makan waktu lama loh, iya nggak Kak? Itu cuma makan waktu berapa menit paling ya, 2 menit, 3 menit, sampai ya kalau kalian betah ya kalian bisa ngelakuin sampai 10 menit ke atas gitu, nggak ada masalah. Dan itu nggak ada efek sampingnya sama sekali ya Kak ya, nggak terkait sama kepercayaan apapun, bener ya. Dan itu pun juga bisa mempengaruhi banyak hal, bisa merubah banyak hal dalam hidup kalian. Coba lakuin itu aja dengan atensi yang tulus. Kalau bisa juga kalian juga waktu ngelakuin itu, kalian juga ngirim energi kasih sayang itu buat para korban corona yang sudah mendahului kita semua. Kayak gitu sih. Dan keluarganya, karena mereka juga banyak banget yang istilahnya nggak siap buat
pindah alam kayak gitu, dan itu secara dunia energi, kalau dari aku ya, secara dunia energi itu bisa hal yang sederhana yang kita lakuin tadi dengan mengirim energi positif ke mereka yang udah mendahului kita itu tadi, itu bisa bantu proses mereka. Itu sih, bantu melancarkan proses mereka. Oke, Kak Lulu mau pesan apa lagi nih? Ya, jadi di kondisi pandemi ini kita semua hanya perlu menerima, lalu kita beradaptasi dengan kondisi yang baru. Tidak perlu stres, tetaplah bahagia, feeling blessed, never stress, dan salam cinta, gitu aja. Terima kasih waktunya Kak Lulu, makasih banget, dan sama, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan udah dulu video ini aku akhiri di sini dulu. Sampai jumpa di edisi video collabs kita yang berikutnya. Thank you. Nah.